Ya, kita substitusi B1 persamaan 2 tadi ya. Jadi AN itu kita gantikan dengan B1N tambah B0 kali 2 pangkat N. Kemudian ditambah AN kurang 1 ya. B1 dikali N kurang 1 tambah B0 dikali 2 pangkat N kurang 1 ya, sama dengan 3N kali 2 pangkat N. Ruas kanannya jangan dilupakan. Nah, setelah itu kita kalikan masing-masing ya, kita kalikan masuk ini B1N tambah B0 dikali 2 pangkat N. Jadi kita kalikan satu-satu. B1N dikali 2 pangkat N, kemudian ditambah B0 dikali 2 pangkat N. Tambah sama ya, diuraikan, dihilangkan ya, bisa bahasa lainnya kita hilangkan tanda kurungnya. Jadi B1 kali N, B1N, B1 kali negatif 1, negatif B1 tambah B0 ya. Kemudian langkah ketiga atau langkah selanjutnya ini sama dengan kita kalikan lagi ya, karena kurungnya masih ada ya. B1N dikali 2 pangkat N kurang 1 dikurang B1 dikali 2 pangkat N kurang 1 ditambah B0 dikali 2 pangkat N kurang 1, sehingga semua kurungnya sudah hilang dan semua sudah dikalikan dengan perkalian bilangan yang di luarnya ya, yang di luar kurung. Kemudian langkah selanjutnya ini sama dengan langkah pada sifat yang kedua tadi. Yang kita ubah adalah 2 pangkat N kurang 1 itu kita jabarkan menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat negatif 1 ya, sehingga semuanya dirubah. Kemudian langkah selanjutnya 2 pangkat negatif 1-nya yang kita ubah ya, berdasarkan sifat eksponen. Jadi 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2. Semuanya kita ubah, yang 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2, sehingga bisa kita kalikan dengan B1-nya ya, yang di depan. Jadi langkah selanjutnya setelah kita ubah dari pangkat negatif ke dalam sesuai berdasarkan sifat eksponen, kemudian B1N kali 2 pangkat N tambah B0 kali 2 pangkat N tambah 1/2 ya, 1/2 B1N dikali 2 pangkat N dikurang 1/2 kali B1 kali 2 pangkat N ditambah 1/2 B0 dikali 2 pangkat N sama dengan 3N kali 2 pangkat N. Nah, ini sama dengan langkah pada sifat yang pertama. Kalian samakan semua yang variabelnya sama ya, kalian gabungkan kayak B1N ya, B1N kemudian ini pangkat paling tinggi 1 ya, berarti yang duluan yang B1N berpangkat 1. B1N kali 2 pangkat N sama tambah 1/2 B1N itu sama, jadi disamakan. Kemudian ditambah B0 itu merupakan konstanta ya, B0 dikurang 1/2 B1 ya, ditambah 1/2 B0 dikali 2 pangkat N ya, sama dengan yang di ruas kanannya. Baik, setelah itu disamakan penyebutnya karena sama-sama ini ya, B1-nya yang kurung pertama ya, yang pada bintang kedua kurung pertama itu B1 ditambah 1/2. Kalau dijumlahkan B1 itu kan koefisiennya 1, jadi kalau dijumlahkan dengan menyamakan penyebut menghasilkan 3/2 B1 N kali 2 pangkat N ditambah, nah di sini yang sama B0 ada 2, kemudian ada 1/2 B1. Jadi kita jumlahkan dulu yang B0 yang sama-sama B0 ya, yang sama-sama B0, dan kemudian B1 juga. Ini sama juga disamakan penyebutnya ya. Jadi menghasilkan 3B0 kurang B1/2 2 kali 2 pangkat N ya. Disamakan penyebutnya. Kalian masih bisa kan menyamakan penyebut, nanti coba ya, dicoba. Kemudian sekarang untuk mencari nilai B1 dan B2-nya, kita buat persamaannya ya. Nah, yang pertama 3/2 B1 N kali 2 pangkat N itu sama dengan yang ruas kanannya tadi 3N kali 2 pangkat N. Nah, jadi N dengan N dikali 2 pangkat N itu kan sama, bisa dibagi ya. Jadi sehingga langkah keduanya 3/2 B1 sama dengan tinggal 3 saja. Jadi B1-nya 3/2 atau 3 dibagi dengan 3/2 itu menghasilkan nilai 2. Jadi B1-nya sama dengan 2. Nah,
Untuk mencari nilai B0 ya, untuk mencari nilai B0 silakan disubstitusi pada ya yang kurung yang kedua yang setelah penjumlahannya. Nah, namun karena di ruas kanannya tidak ada yang sesuai dengan ini ya, koefisiennya tidak ada yang konstanta di ruas kanan, sehingga ruas kanannya kita sama dengan kan 0 ya untuk mencari nilai B1. Jadi 3B0 per 2 kurang B1 per 2. B1 nya tinggal diganti dengan 2, disubstitusi, kemudian dioperasikan sedemikian sehingga nanti akan menghasilkan B0 itu sama dengan 2 per 3. Jadi solusi khususnya AN non homogen sama dengan 2N tambah 2 per 3 dikali 2 pangkat N. Jadi 2 ini merupakan hasil dari atau nilai dari B1, kemudian 2 per 3 merupakan nilai dari B0 ya. Ini sesuai dengan bentuk umum yang tadi, bentuk umum yang pertama B1N ditambah B0 ya, B1N ditambah B0 dikali 2 pangkat N. Jadi ini merupakan solusi khusus dari sifat yang ketiga. Jadi semoga bisa kalian pahami tadi penjelasan dari sifat pertama, sifat kedua, dan juga sifat ketiga, sehingga nanti ketika diberikan soal latihan kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Di sini ada latihan ya, ada latihan 3 nomor ya, dan di sini ada petunjuknya kapan dikumpul dan tugasnya dikumpulkan dalam bentuk apa. Ya, ini latihan ini sebagai apa ya? Tes untuk kalian dan mengukur sejauh mana pemahaman kalian dalam memahami solusi khusus ya, solusi khusus dari relasi rekursif. Silakan tolong dikerjakan, dan kalau masih ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Seperti biasa ada tugas dikumpul ketika mid semester. Jadi ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan sebagainya. Saya berharap kalian betul-betul bisa memahami apa yang sudah diuraikan dalam video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.